Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wal khamisu al-waqu amdan fil fajri. Wonten sing lali saderenge dipun nilai pengawasan kita hadiah pasang dulu datang Kanjeng Nabi, datang para sahabat, para ulama, tabi'in, guru-guru kita, orang-orang tua kita. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram, wa ila hadrati jamil awliya wa syuhada'i wa salihin wal ulama'i al-amilin, khususan sultan al-awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, wa ila hadrati jami' mu'allifil kutubi wa syarihiha wa musannifiha, wa ila hadrati man ajazana ila muntaha, wa khususan la hadrati mu'allifiha. Wa ila hadrati wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa ikhwanina wa akhwatina wa aqribaina wa aqwamina wa asharina wa talamidina wa ahbabina wa man ahabbana wa man lahu haqqun alaina wa masyayikhina wa ulamaina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, khususan man fataha hadhihi dar wa awanahu wa man aqamaha ra'iyatahum wa ra'asahum. Syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Wal khamisu al-waqu amdan fil farji. Anak-anakku sahabat MTS Simbang Kulon Putri, selanjutnya kita meneruskan bab puasa yang kemarin sudah sampai pada perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Kemarin disampaikan bahwa perkara yang bisa membatalkan puasa itu ada 10. 1 sampai 4 kemarin sudah disebutkan. Yang pertama kemarin perkara yang membatalkan puasa adalah sampainya sesuatu ke dalam tubuh kita melalui suatu lubang, ya, yang pada asalnya sudah berlubang seperti hidung, mulut, telinga, ya, terus anus dan juga jalan depan. Kemudian yang kedua, masuknya sesuatu ke dalam tubuh kita melalui lubang yang tidak pada asalnya, tidak pada awalnya berlubang. Seperti misalnya masuknya itu canduk kepala, ya. Kita diseset kepalanya, itu bisa memasukkan ke dalam lubang yang baru pada kepala itu, ya. Itu juga membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah huknah
Nah, ini adalah memasukkan obat ke dalam tubuh kita, tapi lewat jalan depan atau jalan belakang, atau katakan anus atau lewat tempatnya pipis itu, ya, jalannya pipis. Kemudian yang keempat adalah mutah dengan sengaja. Orang pengen mutah tapi diutah-utahke, ini membatalkan puasa. Kemudian yang sebentar lagi akan kita baca adalah yang kelima, perkara yang membatalkan puasa. Yang nomor 5 yaitu qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wal khamisu al-waqtu amdan fil farji. Wal khamisu tawi kang nomor 5 iku al-waqtu wati niku jima ngumbuli bojone. Wong lanang ngumbuli bojone amdan kelawan sengaja jimae fil farji ing dalem farji. Itu salah satu contohnya seorang suami ngumbuli bojone. Fala yuftiru mongko ora batal sapa asaimu wong kang poso bil jimai kelawan jima nasian hale kang lali sapa saim kama kaya keterangan sabako kang wis dingin apa mah. Perkara yang membatalkan puasa tadi adalah wong lanang ngumpuli bojone, menjimat istrinya, contohnya itu di dalam farji. Maka seorang laki-laki itu puasanya batal karena menjimat. Dan nanti ada kafaratnya, nanti keterangannya ada di belakang. Itu batal puasa karena jima, karena wati. Itu kalau memang disengaja. Kalau tidak sengaja hukumnya seperti makan tidak disengaja itu. Jadi tidak membatalkan puasa. Misalnya lupa, nasian lupa. Kemudian asal disutai kang kaping 6 iku al inzalu ngetokake mani. Wa huwa utawi al inzal iku khurujul mani ngetokake mani. Metune mani anu basyaratin saking senggolan kulit. Al inzal an mubasyaratin ngetokake mani mau an mubasyaratin saking senggolane kulit. Bila jima'in kelawan tanpa jima' muharraman iku diharamake kana ana apa inzal ikhraji kaya ngetokake mani biadihi kelawan tangane shaim au ghairu muharramin utawa ora haram. Ora den haramake ka ikhraji kaya ngetokake mani yati zaujatihi kelawan tangane bojo adone shaim au jariyatihi utawa wadon amate shaim. Wah taruza lanjabake sapa ki musonef mubasyaratin lawan lafal mubasyaratin an khurujil mani saking ngetokake mani bil ihtilami sebab mimpi metu mani. Fala iftara mongko ora ana batalake poso iku maujud bihi sebab ihtilam jazman kelawan mesti engkang nomor 6. Yang nomor 6 perkara yang membatalkan puasa adalah mengeluarkan mani, tentunya dengan disengaja. Mengeluarkan mani ini karena sentuhan kulit tanpa terjadi jima seperti yang nomor 5 tadi. Persentuhan kulit baik itu adalah yang haram hukumnya maupun yang tidak haram. Yang haram misalnya pertemuan kulitnya dengan tangannya sendiri. Jadi mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri. Ini dosa ya. Ini haram. Ini diharamkan.
ataupun yang tidak haram. Ya. Yang tidak haram sebenarnya adalah mengeluarkan mani dengan tangannya istri, sang istri. Ini tidak apa-apa, tidak haram. Tapi ini membatalkan puasa karena mengeluarkan mani jika dia puasa sengaja, dengan sengaja. Wa taroza bi mubasyarati al-khurujil mani bil ihtilami fala iftara bihi jazman. Kata-kata yang musnad bi mubasyaratin menika niki mengecualikan apabila keluarnya mani itu tidak disengaja. Misalkan keluarnya mani itu karena mimpi, ya, mimpi basah, mimpi terus tangi turu kok waduh sarungku teles kebes misalnya kelepok ngoten niku. Nah, niki kok manggune mani. Nah, niki walaupun keluar mani karena dia itu keluar maninya tidak disengaja, tidak karena bersentuhan kulit, melainkan karena dia bermimpi, maka keluar mani yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Nah, kesannya sepertinya kok kaya tabu mboten. Niki menerangkan tentang hukum, jadi walaupun hal-hal yang ketok tabu kita harus jelaskan secara terang, ngoten nggih. Terus niku wau keluarnya mani yang membatalkan puasa adalah dikarenakan persentuhannya kulit, ya, persentuhannya kulit, baik persentuhan kulit itu dengan jalan yang halal maupun yang haram. Yang halal contohnya persentuhan kulit dengan istri, itu tetap membatalkan puasa. Kalau bersentuhan kulit dengan tangannya sendiri, ya keluar maninya itu dengan tangannya sendiri, ini haram, dosa. Di samping dia batal puasanya juga dosa perbuatannya ini pun. Selajeng wasabiu utawi kang kaping 7 ila akhiril asyurati tumeka nomor 10 iku al haidu haid wan nifas lan nifas wal junun lan edan waridatu lan murtad. Yang ke-7 nomor 7 8 9 ngantos 10. Niki secara berurutan disebutkan oleh Ki Musnad yaitu haid, nifas, gila dan murtad. Jadi 4 perkara ini juga membatalkan puasa. Ayo ini wonten pertanyaan nggih. Kalau ini wonten pertanyaan jam 5 punjul wis meh maghrib kok ujug-ujug haid Pak, batal mboten? Batal walaupun kurang sithik maghribe. Karena haid itu termasuk salah satu perkara yang membatalkan puasa. Haid, nifas, edan, ini gila niku, kemudian murtad. Isi tengah-tengah poso jujuk edan, majnun, kebonan jin, gue nggak dewe, nah niku batal poso. Famata toroan, monggo kapan-kapan anyar teko apa syeun wiji-wiji minha saking haid, nifas, junun, waridah. Biasnai saumi ing dalam tengah-tengahe poso abtolahu mongko batalake apa syek ing soim nggih abtolahu mongko batalake apa syek ing soim kados ngeten titik nggih. Angger nang tengah-tengah poso kok terjadi perkara 4 tadi yang disebutkan haid, nifas, nggih, gila maupun murtad, itu mangke posone otomatis langsung batal. Itu sampun kelar penjelasan mengenai perkara-perkara yang membatalkan puasa yang jumlahnya ada 10. Sajeng kita terasakan bab puasa niki jelaskan tentang hukum-hukum yang disunahkan, tentang hukum perkara-perkara yang disunahkan di dalam puasa. Wa yustahabu lan disunahake fi shaumi ing dalam poso. Apa salah satu asya'a telu pira-pira perkara. Ahadua utawi salah suwijine salah satu asya' iku ta'jilul fitri nggih buka intahat kok lamun wis nyoto lamun wis dadi nyoto apa huruf syamsi surupe srengenge fa in syakka monggo lamun mamang sapa saim
Walayu acilu mongko ora kena gigi sapa sein alfitra ing buka. Wayusan mulan den sunahake apa ayuftira yen to buka sapa sein ala tamrin ing atase kurma. Wa illa lan lamun ora ala tamrin pamain mongko buka ing atase banyu. Ada 3 perkara yang disunahkan di dalam puasa. Yang pertama yaitu sunah menyegerakan berbuka. Sunah menyegerakan berbuka ini kalau memang kita itu sudah yakin, sudah nyata ini benar-benar matahari sudah tenggelam, artinya sudah masuk waktu maghrib. Sudah yakin ini sudah waktu maghrib tiba. Nah, pada saat itu kita disunahkan langsung berbuka puasa. Tapi nek ragu, kalau kita itu ragu ini sudah maghrib apa belum, sudah maghrib apa belum, maka kita tidak boleh takjilul fitri. Kita tidak boleh menyegerakan berpuasa. Kita tunggu sampai kita yakin bahwa matahari itu sudah benar-benar tenggelam. Kalau zaman dulu seperti itu merupakan suatu kerepotan yang luar biasa. Tapi zaman sekarang alhamdulillah, hampir semua rumah punya jam dinding. Ya, kalau kita jalan-jalan ke pasar saja, kita longok, toko-toko pasti ada jam dindingnya. Jadi kita bisa mudah melihat ini jam berapa, jam berapa. Tapi itu sebenarnya masih kurang cukup untuk meyakinkan kita bahwa kita itu berpegang pada jam itu sudah dibenarkan atau belum cukup. Jadi kita perlu menjaga jam kita itu supaya akurat itu bagaimana. Untuk kalian misalnya kok pingin mencocokkan jam WIB kita supaya akurat, kalian bisa klik 103, ketik telepon ke 103 itu Telkom. Kalau misalnya sampean pakai teleponnya seluler, bisa dikasih kode daerah dulu, misalnya Pekalongan 0285 lalu 103. Itu kalian panggil itu akan menjelaskan jam WIB yang akurat. Nah itu baru setelah itu kita lihat jadwal waktu sholat. Jadwal waktu sholat kita lihat di situ maghrib, misalnya katakan seperti sekarang ini maghrib jam 5, jam 17 lebih 40. Kita cocokkan dengan jam kita sudah jam 17.40, maka kita bisa yakin ini yang namanya intahaqqaqal huruf. Intahaqqaqal huruf. Jadi tenggelamnya matahari sudah nyata, sudah bisa kita yakini. Nah, pada saat itu bersegeralah kita berbuka. Jangan nunggu nanti. Pak sholat saya bukannya pas sholat ini malah buatan saya. Sunai kita langsung berbuka puasa sebelum yang lain. Dan lagi dalam berbuka puasa kita masih disunahkan memilih menu. Pertama kali yang kita makan, kita disunahkan makan kurma. Kalau tidak kurma, air yang manis-manis boleh. Salajeng wasani utai kang kaping pindho iku takhirus sahuri ngakhirake wektu sahur. Malam yakok ing dalam selagine ora tumiba sapa saim. Ora tumiba fisyakin ing dalam kemamangan. Fala akhiru mongko ora kena ngakhirake sapa saim. Wayah sululan hasil. Apa as-suhuru itu misin. Apa as-suhuru penggawe sahur. Bi qalilil akli kelawan sithik mangan. Wasyurbi lan minum. Kemudian sunahnya, kesunahan di dalam puasa yang nomor 2 adalah mengakhirkan
waktu sahur. Ya, selama dalam mengakhirkan waktu sahur itu kita tidak masuk dalam waktu yang diragukan, yang menyebabkan kita itu ragu ini sudah subuh apa belum. Kalau mengakhirkannya itu sampai waktu yang sehingga kita itu ragu ini sudah subuh apa belum, ya kita tidak boleh mengakhirkan waktu itu. Misalnya kita akhirkan waktu mepet ngambil meh azan subuh, malah DTK kita ragu ini aslinya wis subuh apa urung, kok aku sik mangan ngoten iki. Nah iki nek ngoten nggih mboten asal. Tapi nek mboten nyampe menyebabkan kita itu mamang, menyebabkan kita itu ragu, maka mengakhirkan sahur itu lebih baik. Hukumnya sunnah. Dalam hadis itu Kanjeng Nabi nek sahur niku wis mepet subuh. Jadi Kanjeng Nabi sahur nate bareng kali sahabat niku sahur menjelang subuh, labar sahur rampung terus Kanjeng Nabi sholat tahajud. Dan itu jarak antara sahur Kanjeng Nabi kali subuh niku kira-kira bacaan 50 ayat. Ya sekitar 10 atau 15 menit. Jadi ya kalau kita itu ya adatnya orang Indonesia itu ada waktu imsak, waktu imsak yang kebanyakan para ahli falak itu menentukan ihtiyat untuk waktu imsak. Ya. Imsak itu kan waktu ihtiyat dari waktu subuh ya. Itu adatnya di Indonesia itu memberi jeda antara imsak ke subuh. Jeda waktunya sekitar antara kemarin saya sampaikan 8-10 menit, 8 menit. Terus ada yang memakai 12 menit, bahkan ada yang 15 menit. Ada lagi yang lebih panjang lagi sampai 20 menit ada. Tapi yang kebanyakan yang dipakai terutama oleh lembaga falakiyah NU maupun dari Kemenak itu rata-rata sekitar 12 atau 10 menit. Jadi itu pas sekali kalau kita itu sahur kok mepet imsak itu berarti kula jenengan iku pun ngamalake takhirus sahur nggih. Ngakhirake waktu sahur kaya sing dipraktekake Kanjeng Nabi. Dan ini adalah suatu suatu anugerah, anugerah kepada kita umatnya Nabi Muhammad. Dulu umat-umat terdahulu zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang namanya puasa itu waktu sahurnya adalah waktu isya awal itu. Jadi sebelum tidur. Tidak boleh sahur setelah bangun tidur menjelang subuh, tidak boleh. Jadi sahur itu ya waktu isya sebelum tidur. Atau misalnya kok tidurnya belum isya, berarti dia sahurnya sebelum tidur itu. Dan setelah itu dia puasa sampai besok bangun masih tidak boleh makan. Walaupun bangunnya itu tengah malam sebelum subuh nggak boleh makan sampai nanti maghrib lagi baru boleh berbuka puasa. Itu zaman Nabi-Nabi zaman dahulu, umat-umat Nabi zaman dahulu. Jadi umat-umat Nabi Muhammad itu alhamdulillah dibanding keringanan. Jadi sahur itu disunahke sampai disunahke kalau bisa di akhir waktu. Wa yahsul suhur bi qaulil akli wasyurbi. Nah, sahur niki bisa hasil dengan makan yang ya sedikit makan atau minuman sedikit lah. Terus kalau sampean misalnya kok malas sahur itu enggak suka Pak. Bangun itu enggak enak makan sahur itu. Ya minimal itu kalian sahur sak sendok 2 sendok, nah, terus minum misalnya 1 gelas kok itu sudah dikatakan sahur. Tapi kalau bisa ya walaupun nggak enak ya di enak-enakan. Nah, sahur itu tujuannya untuk menolong kita di siang hari ini dan supaya kuat. Jadi itu merupakan anugerah untuk kita semua umat Nabi Muhammad yang
mana umat-umat sebelumnya kan tidak diberi rukhsah sampai seperti itu. Selajeng wasalisu utawi kang kaping 3 iku tarkul hujri ninggalake gunem ala ai al-fuhsyi tegese gunem ala. Al-fuhsyi tegese gunem ala minal kalami saking guneman al-fahishi kang ala. Payasunu mongko ngreksa sapa asaimu wong kang poso lisanahu ing lisane soim anil kalibi saking goroh wal ribati lan ngrasani wa nahwi dalika sepadane manggono kadhib wal ribah kasyat mi kaya misui wa insyatamahu lan namun misui ing soim sapa hadun wong suci falyakul mongko ngucapo sapa soim marrotaini kelawan rong ambalan au salasan utawa kaping 3 ambalan ngucapo inni shaimun ing lafal inni shaimun ini satemene ingsun iku shaimun wong kang poso ngucape imma bilisanihi ana kalane kelawan lisane shaim kama kaya keterangan kalau kang wis ngendikake ing sapa An-Nawawi Imam Nawawi fil Adhkari ing dalam kitab Adhkar au bi qalbihi ngucapake ini soem au bi qalbihi utawa kelawan atine soem kama kaya keterangan nakolahu kang wis nukil ing sapa Ar-Rafi'i Imam Rafi'i anil a'immati saking pira-pira imam waktu sorolan ringkes sopo Imam Rafi'i alaihi ing atase ma selajeng sunnah di dalam berpuasa yang nomor 3 adalah meninggalkan berbicara kotor, meninggalkan berbicara yang tidak baik. Kemudian di sini fayasunu shaimu lisanahu anil kadhibi wal ghibah wa nahwi dzalika kasyatmi. Seorang yang berpuasa hendaknya menjaga dirinya dari ngomong-ngomong yang haram seperti berbohong, terus ngerasani, ghibah, ngerasani, membicarakan kejelekan orang lain, kemudian misui atau kita mengucap jelek kepada orang lain, misui atau sikil papate atau sikil leme niku mboten sae. Dan mengucap walaupun ora sikil-sikilan saya mengucap pincuk mboten angsal. Terus niki hukume adalah napa niku sunah kita meninggalkan ngomong-ngomong sing kotor niku. Loh, Pak, bukannya ngrasani itu hukumnya haram, Pak? Nggih. Fidatihi hukumnya haram. Nglendengi haram, misui haram. Terus ghibah, berbohong itu semua haram. Itu fidatihi. Kenapa kok di sini dimasukkan dalam sunahnya puasa Sunahnya puasa adalah meninggalkan berbicara kotor, Pak. Oh, niki sudut pandangnya adalah hukum kesunahan ini adalah dari sudut pandang hukum puasanya, bukan hukum berbicara kotornya, bukan hukum berbicara bohongnya, bukan. Kalau berbicara bohongnya tetap hukumnya haram, tapi hukum meninggalkannya, hukum puasa dengan meninggalkan berbicara kotor ini hukumnya sunnah. Artinya apa? Artinya ketika kita misalnya, ya mudah-mudahan nggak terjadi. Misalnya kita itu berpuasa kok nglendengi wong liya, kita berpuasa kok berbohong, kita berpuasa kok pisu-pisuan karo kancane, iki pripun hukume? Apa puasa kita batal? Tidak. Secara hukum puasa tidak batal, tapi terus ono si hadis Pak, berbohong itu nanti puasanya
batal. Oh, itu batal di situ sing digandaki adalah batal pahalanya. Jadi orang yang sedang berpuasa kok berbohong, sedang berpuasa kok melendengi wong liya, orang itu puasanya sah, tapi dia tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Dia nggak mendapat pahala sama sekali. Puasanya sah, artinya nanti tidak harus dikodoni sholatnya apa puasanya, tetapi dia puasa itu tidak akan mendapat pahala. Jadi syarhul hadis pada hadis yang menjelaskan tentang orang yang berbohong, orang yang ghibah, itu puasanya batal, artinya batal pahala puasanya itu, bukan puasanya. Seperti itu. Makanya di sini meninggalkan berbicara yang tidak baik ini dimasukkan dalam hukum sunnah di dalam berpuasa. Tidak haram itu tidak. Kalau gelendeng ini berbohongnya tetap hukumnya haram. Ojo terus nek kene dihukumi sunah. Ini sunah nambah puasanya, artinya kebalikan itu. Nah, misalnya kok dihukumi wajib misalnya, meninggalkan bicara kotor hukumnya wajib di dalam puasa. Maka ketika dia itu berbicara bohong, otomatis puasanya batal. Sementara yang dikehendaki hukum tidak seperti itu. Ketika kita itu berbohong, puasa tetap sah. Hanya saja pahala puasa itu batal, pahala puasanya itu hilang. Lajeng pundi wau wa in syatamahu ahadun falyakum marrataini aw salasan inni shaimun imma bilisanihi kama qala Nawawi fil Adkar au biqalbihi kama naqalahu Rafi'u anil a'immah. Kemudian kalau terjadi misalnya kita ini sebagai korban, Pak, kita ini orang yang sedang puasa, kemudian ada teman kita misuh-misuh, kita diomong-omongi kotor, diomong-omongi ora bener, tentunya kita kan akhirnya emosi. Ini bagaimana sikap kita yang benar, Pak? Yang benar, kita harus kita di sini disunahkan untuk berkata inni shaimun, saya sedang berpuasa, seperti itu. Inni shaimun, saya sedang berpuasa. Nah, berkata ini diucapkan dengan 2 kali atau 3 kali. Yang lebih utama adalah diucapkan sampai 3 kali, dan mengucapkannya itu bisa di dalam hati saja, bisa dengan lisan. Kalau dengan lisan ini menurut pendapatnya Imam Nawawi dalam kitab Adkar, dan kalau hanya di hati saja ini sebagaimana pendapatnya Imam Rafi'i dalam menukil yang mana beliau menukil dari keterangan imam-imam ahli fikih seperti itu. Terus ini soimun, tapi nek sing tulisan dengan kita mengucapkan ini soimun, saya sedang puasa, dengan diucapkan dengan lisan ini masih ada takwil lagi. Kalau memang ini tidak menyebabkan riak, timbulnya pamer, ini tidak apa-apa. Tapi kalau menyebabkan timbulnya pamer, sebaiknya tidak usah diucapkan dengan lisan, tapi cukup di dalam hati. Ini imun. Terus ngoten, alhamdulillah ini sesi pertama sudah selesai, yaitu penyampaian materi. Kemudian kita mulai memasuki sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Sampun ini. Monggo yang ingin bertanya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, kita bisa membuka pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pada pertemuan kemarin. Nah, untuk teman-teman sahabat MTS 92 yang mau bertanya bisa kirim WA ke nomor 0815 64 kali 147. Saya ulangi, 0815 6666 147. Ya.
Nah, okelah, selanjutnya kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sudah masuk. Karena pertanyaan kemarin yang sudah masuk ternyata banyak sekali pertanyaan yang sama, sehingga satu pertanyaan ditanyakan oleh sampai ada 7 anak, 7 anak bertanya pertanyaan yang sama. Jadi saya singkat saja. Yang pertama, tidak usah saya sebut namanya satu persatu ya, nanti terlalu lama. Yang pertama adalah ketika puasa, jika kita menelan ludah, apakah itu membatalkan puasa? Ya, terima kasih. Jawabannya, menelan ludah ketika kita berpuasa itu tidak membatalkan puasa kita selama ludah itu memenuhi 3 syarat. 3 syarat itu yang pertama, air ludah itu adalah air ludah yang murni, ya, yang masih murni, belum kecampuran apa-apa. Kemudian tidak najis, ya. Kemudian belum keluar dari tempat keluarnya air ludah tersebut, artinya belum melewati merah-merahnya bibir mulut kita. Kalau ludah itu sudah keluar ke bibir kita, sudah keluar dari pusat keluarnya ludah, saya sudah ngelawar ngiler neng bibir kok diserot malih, dilek, ya batal puasa kita. Tapi kalau masih di dalam mulut, ini tidak membatalkan puasa. Di samping juga harus air ludahnya murni. Kalau sampai kotor atau kecampuran perkara yang tidak najis ataupun kena najis, misalnya yang kena najis, misalnya habis mutah ya, habis mutah itu kan mulut kita najis, mutah najis ya, air ludahnya otomatis mutah najis. Selama kita tidak berkumur, maka ludah kita ini mutah najis. Kalau kita menelan ludah kita yang mutah najis, maka hukumnya juga membatalkan puasa. Atau kita tadi pagi sahur masakan yang enak sekali, ya. Kemudian ketika mandi mau kosok gigi, emang udah rasa hilang, akhirnya orang kosok gigi, terus wes imsak, wes subuh, lah kok ono itu sing campur makanan sih, kotoran makanan, sisa-sisa makanan di dalam mulut itu masih terasa. Berarti kan air ludahnya tidak murni, ini juga membatalkan puasa. Tapi kalau air ludahnya itu murni, kita sudah berkumur, sudah gosok gigi, sudah kita bersihkan odolnya, ya nggak ada sisa odol di dalam mulut kita. Nah, air liurnya kok murni, maka kita menelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Walaupun ludah itu banyak sekali, misalnya terkumpul banyak di dalam mulut ini, wah enak kayak kenonggung, ngurangi haus. Itulah nggak apa-apa. Asal itu 3 syarat itu terpenuhi. 1. Air ludahnya murni. 2. Tidak mutah najis. 3. Belum melewati batas tempat sumbernya air ludah tersebut. Artinya belum keluar dari mulut kita, belum ke bibir kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau ada seseorang hanya niat di dalam hati menggunakan bahasa Jawa atau Indonesia, sah atau tidak puasanya, Pak? Sah, nih. Jadi niat yang sah itu kan yang di dalam hati. Kalau kita niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadan min hadhihi sanati imanan wahtisaban billahi ta'ala, itu belum dikatakan niat, karena niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi kita melafalkan itu ketika bertarawih itu belum dikatakan niat, itu baru melafalkan niat, mengucapkan niat. Adapun niat harus di dalam hati. Lah, mengucapkan niat di dalam hati boleh berbahasa Arab, boleh berbahasa Indonesia, boleh berbahasa Jawa. Kalau kamu termasuk orang
orang misalnya orang Jerman pakai bahasa Jerman ya boleh ngoten nggih niat insun poso ing dalem sedina mengke esuk saking nekani fardune wulan Ramadan ing dalam ikilah tahun berbukrona Allah Ta'ala ngoten saged. Tapi yang paling penting adalah kita ucapkan itu di dalam hati, tidak cuma dalam lisan. Okay? Kalau mengucapkan lisan lewat lisan saja tidak dalam hati, itu tidak sah. Jadi kita melafalkan niat dengan lisan itu hukumnya sunnah, yang mana tujuan daripada mengucapkan dengan lisan itu adalah untuk menuntun hati kita supaya bisa noto niat itu iso. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Pak Ustadz, kalau ada wanita haid pada malam sebelum puasa, dia tidak ikut taraweh dan malam harinya dia belum niat puasa Ramadan. Ternyata sebelum subuh dia suci. Jadi kalau niatnya pas sebelum subuh bagaimana? Ya, boleh, sah. Jadi sebagaimana keterangan minggu lalu, ya, puasa, definisi puasa itu adalah menahan diri kita dari perkara-perkara yang bisa membatalkan, mulai dari fajar shodiq ngantos terbenamnya matahari. Kalau subuh itu kan yang dinamakan fajar shodiq itu ya waktu subuh itu, waktu masuk subuh itu fajar shodiq. Jadi kalau kita kok niat puasanya sebelum subuh, itu isip nyanda atau isip menangi bengi, masih dikatakan apa itu tabyitun niat, nginepke niat pada malam puasa fardu, yaitu di sini puasa Ramadan. Sah, jadi tidak apa-apa. Tapi kok seumpama kok sudah terlanjur siang, sudah terlanjur subuh, ya berarti dia tidak melaksanakan niat puasa, otomatis tidak memenuhi syarat puasa, termasuk berguna puasa harus yang nomor satu adalah niat, dan niatnya harus diinepke, harus di malam hari, beda dengan puasa sunnah pun. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4 ya. Pak, saya mau bertanya, waktu berbuka itu kan ada maghrib, betul, oke, kurang lebihnya seperti itu. Nah, jika kita mendengar azan maghrib dari televisi, bisa dikatakan waktu berbuka puasa apa belum? Nah, nanti dulu. TV yang kita setel siarannya itu siaran mana? Kalau di situ ada adzan, waktunya adzan maghrib untuk daerah Semarang, berarti ya hanya boleh berbuka puasa untuk orang-orang yang domisilinya di Semarang. Kalau di Pekalongan tidak boleh ikut-ikutan dengan Semarang. Karena apa? Jarak antara Semarang dan itu hampir 3 menit perjalanan matahari itu. Ya. Jadi di Semarang matahari sudah tenggelam, di Pekalongan matahari belum tenggelam, masih kurang sekitar 2 menit 53 detik kalau nggak salah, ya hampir 3 menitan. Kalau Pekalongan daerah Simbangkulon Buaran ini seperti itu. Jadi kalian jangan buru-buru berbuka kalau dengar azan di televisi. Kita lihat dulu, kalau televisinya misalnya televisi TV Batik misalnya, TV Batik itu kan Pekalongan, nggak mungkin menyiarkan adzan maghrib untuk daerah Semarang, nggak mungkin, mesti menyiarkannya adzan maghrib untuk daerah Pekalongan. Bolehlah kita berpuasa dengan melihat adzan di televisi, siaran televisi Pekalongan sendiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa hukum siwakan di siang hari? Apa hukum siwakan di siang hari saat bulan Ramadan? Oke. Seperti yang kemarin Pak Idam sampaikan,
bahwa siwakan untuk orang yang berpuasa itu hukumnya makruh, hukumnya makruh kalau sudah masuk waktu zuhur, waktu zawal. Kalau sudah waktu zuhur masuk, ini sampai maghrib hukumnya makruh kita bersiwakan. Kalau sebelum itu ya, tidak makruh. Misalnya seperti pagi ini kita siwakan tidak makruh. Tapi kalau sudah waktu zuhur tiba, kita makruh untuk siwakan. Dan kemarin Pak Edam juga sudah sampaikan mengenai keterangan tambahan dari kitab itu, nama kitab Bajuri, Hasyiah Bajuri. Di sana dikatakan bahwa kalau kita siwakan atau gosok gigi, kata lainnya siwakan atau gosok gigi itu kita lakukan dalam rangka untuk menghilangkan bau yang tidak disebabkan karena puasa, itu tidak makruh. Kemarin ada tambahan seperti itu ya. Loh, maksudnya gimana Pak? Apa siwakan atau sikat gigi dalam rangka menghilangkan sesuatu bau yang tidak dikarenakan puasa? Begini Mbak ceritanya. Kenapa kita kok dimakruhkan siwakan setelah zuhur bagi orang yang berpuasa? Kenapa dimakruhkan? Karena ada hadis yang menjelaskan bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa besok di surga akan diganti dengan bau yang sangat wangi sekali. Pahalanya besar akan diganti dengan bau yang sangat wangi sekali, melebihi wanginya misik. Minyak misik itu wangi sekali, paling wangi sedunia. Itu masih kalah wanginya. Kemudian itu makanya dari hadis itu maka orang yang siwakan ataupun gosok gigi setelah zuhur ini hukumnya makruh ya. Beda. Kemudian intinya kenapa kok dimakruhkan? Karena dia yang siwakan itu kan berarti menghilangkan bau mulut yang disebabkan karena puasa ya. Nah, beda kalau tidak dikarenakan puasa. Misalnya seperti ini, kita puasa bulan Ramadan seperti ini, kemudian baru zuhur kita tidur yang lama sekali, sehingga karena tidur itu menyebabkan bau mulut kita itu sangat menyengat, yang melebihi menyengatnya orang yang puasa biasa misalnya. Hanya kita gosok gigi dalam rangka ingin menghilangkan bau yang menyengat karena lamanya kita tidur. Ini siwakan atau gosok gigi yang seperti ini tidak makruh. Karena tujuannya apa? Tujuannya bukan menghilangkan bau mulut yang disebabkan karena puasa, melainkan menghilangkan bau mulut yang disebabkan karena terlalu lamanya diam atau terlalu lamanya tidur itu. Itu keterangan tambahan dari kitab Hasyiah Bajuri seperti itu. Ini keuntungan kita bagi yang mengaji, kita bisa tahu hukum-hukum yang meringankan kita itu. Ya. Jadi tidak selamanya siwakan ataupun gosok gigi ketika puasa itu makruh. Yang hukumnya makruh, tadi saya tegaskan lagi, adalah menghilangkan bau mulut karena puasa, dilakukan setelah waktu zawal atau setelah masuk waktu zuhur sampai datangnya maghrib. Maka makruh itu hilang, kita sudah disunahkan siwakan lagi. Makanya kita sholat maghrib sudah siwakan, sholat isya dan tarawih juga sudah disunahkan siwakan. Kemudian cukup ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, Pak Guru mau nanya, kalau pas puasa di siang harinya bersihin telinga pakai cotton pad atau bersihin hidung dengan jari itu batal kan puasanya? Batal kan puasanya atau tidak? Atau suwun? Nih ya, saya jawab begini. Tadi pada nomor berapa perkara yang membatalkan puasa, yaitu usul syai', usul syai' ma usulu ma wasola amdan ilal jauf, al munfatihi. Jadi maksudnya sampainya sesuatu tidak harus masuk ke perut, sampainya sesuatu ke tubuh kita, ke bagian dalam tubuh kita ya, melalui tempat yang sudah secara aslinya memang sudah berlubang seperti telinga, hidung, mulut, terus
dalam depan, dalam belakang, nah, itu bisa membatalkan puasa. Terus mengenai pertanyaan Mbak ini tadi pakai cotton bed, kita urut-urut telinga kita. Selama yang kita urut-urut itu bagian luar, ini tidak membatalkan puasa. Membatalkan puasa itu kalau itu tadi usuluma amdan ilal jauh niku sampai menjerumun sampai ke bagian dalam. Terus hidung juga seperti itu, murek-mureknya pakai jari atau pakai cotton bed itu terlalu dalam menjeru sampai ke bagian dalam tubuh, ini ya membatalkan puasa. Tapi kalau cuma di luarnya saja yang kelihatan, yang nggak sampai ke dalam-dalam, yang masih dikatakan daerah yang kalau itu berarti masih wajib dibasuh di situ. Kalau telinga ya kita masih disunahkan untuk mengusap bagian telinga itu, berarti masih luar, itu tidak membatalkan puasa. Tapi tetap harus hati-hati. Kalau bisa nggak usah bersihin telinga atau hidung di siang hari lah. Oke, khawatirnya kalau terlena enak-enakan mau ke jeron, menjeruh bisa batal puasanya. Kalau memang di luar saja tidak batal, sambung. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau misal lagi haid terus sucinya habis zuhur, nanti berarti harus puasa apa tidak? Puasanya tidak, tapi kita tetap menghormati puasa ya, jangan kita makan di luar, terus kita tetap berusaha untuk menahan diri untuk tidak makan sampai maghrib. Kalau sedang berpuasa kita berbohong, tapi bohong kita demi menyelamatkan orang lain dari bahaya. Gugurkah pahala puasa kita? Oh tidak, Jadi tidak selamanya berbohong itu seperti Pak Idam katakan tadi. Pak Idam kan bilang kalau berbohong itu bisa menghilangkan pahala, bisa membatalkan pahala puasa kita. Itu kan secara umum ya, hukum secara umum berbohong yang diharamkan. Ada beberapa perbuatan bohong, ada beberapa bohong yang di situ tidak diharamkan. Di antaranya seperti yang Mbak tanyakan, yaitu berbohong demi menyelamatkan orang lain dari bahaya. Misalnya ada teman kita dikejar-kejar sama preman, mau digebuki sama preman, kita sudah tahu preman itu anak-anak nakal, teman kita anak baik-baik, mosok digebuki ya. Nah, bersembunyi di rumah kita. Nah, preman itu, gerombolan preman itu datang bertanya sama kita, Mas, Mbak, kamu lihat yang namanya Pak Inem tidak? Padahal lihat ya, memasukin rumah kita jawab saja enggak lihat. Itu enggak apa-apa, karena demi menyelamatkan teman kita dari bahaya itu, ya, dan tidak menggugurkan pahala puasa kita. Jadi enggak semuanya berbohong itu dosa, termasuk juga tidak selamanya berbohong itu membatalkan pahala puasa kita. Jadi ya banyak, jadi berbohong itu enggak selamanya dosa. Seperti contoh lagi misalnya seorang suami berbohong pada istrinya, tapi demi bunga ke istri itu tidak dosa. Misalnya, Dek, kamu itu adalah istri yang paling cantik sedunia. Misalnya seperti itu. Seorang wanita paling cantik sedunia. Ini ngomong kau ini udah dosa, walaupun jelas itu ngapusi bohong, artis banyak yang cantik-cantik, tapi ngomongnya jelek. Istrinya yang paling cantik sedunia itu gombal, tapi gombal itu tetap dikagumi oleh istri. Jujur saja katanya seperti itu. Nah, itu juga tidak dosa. Jadi kamu nggak usah, misalnya besok punya suami tukang gombal, biarkan saja, dinikmati kegombalannya seperti itu. Masih ada lagi misalnya kita habis makan, ono tonggo ngirimi makanan ke kita. Nah, niku kita jawab, waduh lebih mantap, mau kirimi yo, coba kuwi nglarang ke atine tonggo nih. Mestinya sampai berbohong sedikit dan itu tidak dosa. Misalnya, waduh, alhamdulillah pas banget waktu niki. Isi pingin mangan, kok ono sing ngirim. Nah, iku nyeneng ke tonggone niku ngoten niku berbohong yang
tidak dosa, malah dapat pahala. Seperti itu tadi, muji-muji istrinya juga dapat pahala. Nah, dan juga seperti yang Mbak tanyakan tadi, menyelamatkan teman kita dari bahaya juga itu berbohong yang mendapatkan. Ada pertanyaan lagi, kamu Mbak ya, ada pertanyaan lagi, Pak Ustadz, kalau lagi puasa potong kuku boleh tidak? Boleh, potong kuku nggak apa-apa. Yang nggak boleh potong kuku, kukunya ditelan, itu nggak boleh. Itu bisa. Penting jangan menelan kukunya ya. Racun kalau misal pas puasa kita lupa makan, terus pas lagi enak-enaknya mengunyah, ingat lagi puasa, kita harus bagaimana Pak? Ya harus di stop, nonton ya. Kita stop, kita makan misalnya si puasa kok makan satu piring ngadep oleh setengah piring si enak-enaknya. Kilingan aduh aku ki sih poso sih ya. Kados ngoten niku pripun? Apakah kita eman-eman dulu sih sampai boten. Kita harus berhenti, kita langsung letehkan yang ada di mulut karena mulut itu masih dihukumi luar nih. Kita letehkan yang ada di mulut, kemudian kita berkumur sampai bersih, sehingga seperti tadi yang pertanyaan-pertanyaan itu, kalau kita menelan ludah hukumnya membatalkan puasa tidak, yaitu sampai hukum seperti itu supaya kita aman, ya kita berkumur sampai bersih, nggak ada sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita, ya itu aman dari menelan ludah yang tidak murni yang bisa menyebabkan batalnya puasa. Alhamdulillah. Mungkin masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, tidak bisa dijawab pagi hari ini. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Oke, karena waktu sudah menunjukkan hampir 1 jam, kita tutup dengan membaca sholawat 70 dan li khamsatun. Kemudian kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa
عند غير جلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وجواهر العافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اللهم يا الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطمئن بها قلوبنا وترفع بها علومنا وتقضي بها حوائجنا وترفع بها درجاتنا وتهدي بها قومنا وتخلص بها قلوبنا وتلهمنا بها علوم لدني وتكرمنا بها بالسعادة والكرامة مع ذريتنا وتكثر بها أموالنا وأصحابنا وتلاميذنا وأتباعنا وأضيافنا آمين. وترزقنا اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم الحشر وخلقت أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا علما نافعا مباركا ورزقا واسعا حلالا مباركا وعملا متقبلا ورضا مباركا وحسن الخاتمة اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل 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 علينا كل عاصر بجاه البشير النبير اللهم عرفنا نعمتك بدوامها ولا تعرفها لنا بزوالها اللهم اجعلنا جيدين اللهم لا تفضحنا يوم القيامة اللهم وفقنا للخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kapan ikhlas saged kawula aturaken kirang langkung pun nyuwun agungipun pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.